Halo semuanya, di video kali ini saya mau berbagi informasi terkait bagaimana cara kita agar bisa mengajukan monetisasi channel YouTube kita itu lebih cepat dari biasanya. Karena yang saya tahu rata-rata orang mengajukan channel YouTube-nya itu dimonetisasi itu lebih dari 1 hari, bahkan ada yang 3 hari, ada yang seminggu, bahkan juga ada yang sebulan, 2 bulan, dan lebih dari itu juga ada yang mengalaminya. Nah, sementara channel YouTube saya yang ini alhamdulillah hanya membutuhkan waktu 17 jam saja. Channel saya itu sudah diterima YPP ataupun YouTube Program Partner. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Nah, intinya ketika kita sudah mengajukan monetisasi ini, kita bisa memasang iklan di video kita, sehingga ketika ada orang yang menonton video kita kemudian ada iklannya, kita akan mendapatkan uang dari iklan tersebut. Nah, ini adalah contoh video saya sudah dimonetisasi. Jadi video saya ini baru saja saya aktifkan monetisasinya. Jadi sekitar pukul tadi ya 18.00 saya aktifkan semua dan sekarang sudah aktif. Nah, kembali ke permasalahan awal ataupun kembali ke informasi awal, bagaimana cara kita bisa mengajukan monetisasi channel YouTube kita itu lebih cepat dari biasanya atau bahkan kurang dari 1 hari. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin masih bingung ataupun yang belum tahu untuk bisa mengajukan YPP. Intinya sebelum kita bisa mengajukan YPP ini, kita harus bisa memenuhi syarat YPP itu sendiri ya. Yang mana syaratnya itu kita harus bisa memiliki minimal 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik ataupun 240.000 menit dalam waktu 12 bulan terakhir. Jadi 1 tahun ke belakang ya. Nah, ketika kita sudah memenuhi syarat tersebut, kita baru mengajukan monetisasi channel YouTube kita. Nah, kemudian kan pertanyaan ataupun intinya bagaimana caranya agar kemudian peninjauan YouTube itu cepat. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar channel YouTube kita itu cepat di ACC ketika kita mengajukan monetisasi, tentunya kita harus mengisi deskripsi channel YouTube kita itu agar kemudian peninjauannya itu lebih cepat, sehingga channel YouTube kita itu tidak dianggap sebagai spam ataupun channel yang otomatis dibuat oleh YouTube itu sendiri. Seperti channel saya ini tentunya ada deskripsinya kan seperti ini. Tips and Tricks merupakan channel one stop tutorial untuk berbagi tips dan atau trik seputar informasi, teknologi, edukasi, dan musik yang bermanfaat bagi siapapun yang mau terus belajar dan seterusnya. Dan ini harus diisi nih oleh teman-teman. Caranya tentu teman-teman masuk ke channelnya ya, ke sini. Nah, setelah masuk ke channelnya, teman-teman tinggal sesuaikan channel. Klik di bagian sesuaikan channel, kemudian klik yang tentang, kemudian ada tanda seperti pena, tinggal diklik aja, baru deh diisi deskripsinya. Tentu deskripsinya juga jangan asal-asalan, agar kemudian lebih cepat ditinjau untuk dimonetisasi. Nah, kalau sudah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menautkan akun media sosial kita ke channel YouTube kita, yang mana posisinya ada di sini nih. Nah, di sini adalah akun media sosial saya yang lain, yang mana sebetulnya ya di sini adalah channel YouTube saya sendiri, yang mana channel YouTube yang lain. Nah, kemudian ini adalah link lagu-lagu saya, kemudian ini adalah link untuk dukungan ataupun donasi. Kalau ini untuk subscribe. Intinya link-link yang di sini harus diisi nih, penautan ke media sosial ataupun ke link yang lainnya. Kalau yang ini saya contohkan ya, ini adalah link YouTube channel saya yang ini, Rehans M2S. Nah, kemudian kalau yang ini link untuk ke lagu-lagu saya di berbagai digital store ya, Spotify, Juk, dan lain-lainnya. Kemudian ini untuk dukungan eksklusif ataupun donasi, kalau ini untuk subscribe channel sendiri. Jadi kembali intinya langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menautkan link media sosial kita ataupun link yang lain yang kita miliki ke channel YouTube yang akan kita ajukan monetisasinya. Nah, caranya gimana? Sama seperti yang pertama, kita masuk ke bagian sini, kemudian channel Anda. Nah, di bagian sini kita klik yang sesuaikan channel. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke sini. Nah, setelah di sini kita masuk ke bagian yang ini, terus edit link. Kalau yang sudah ada link sebelumnya ya, tapi kalau belum ya pasti tambahkan link begitu. Nah, jadi ini adalah link yang bisa kita masukkan. Kalau mau menambahkan tinggal tambahkan apa judul linknya, terus URL-nya apa. Kalau mau menghapus ya tinggal hapus saja, klik yang ini, tanda
sampah ya. Kemudian langkah ketiga tentunya adalah membuat playlist. Nah, agar tidak kembali-kembali, kita langsung saja ya. Kalau mau membuat playlist, tinggal klik bagian playlist di sini, klik. Kemudian kita klik yang ini, playlist baru. Klik judul playlistnya apa, kemudian diisi deskripsinya. Misalkan di sini ya. Contoh kita buat. Nah, ini kan sudah ada nih playlistnya. Kemudian kita isi deskripsinya. Misalkan playlist ini untuk video pengalaman misalnya ya. Simpan. Nah, karena di sini belum ada videonya, maka kita bisa memasukkan video yang ada ataupun yang akan kita upload berikutnya ke playlist ini. Intinya langkah ketiga kita harus membuat playlist. Nah, langkah berikutnya tentunya kita harus bisa memasang sampul ataupun banner YouTube. Nah, ini bannernya nih. Jadi kita harus buat banner ini, bisa buat di Microsoft PowerPoint, bisa di Photoshop ataupun di CorelDRAW. Intinya kita harus bisa membuat banner ini. Nah, ukuran header channel ini disarankan 2560 x 1440 pixel, maksimalnya 6 MB. Jadi ukurannya ini ya, yang atas ya, ukurannya dalam pixel. Kalau ukuran filenya maksimal 6 MB. Tinggal upload aja, kemudian jadi seperti ini. Itu langkah keempat. Langkah berikutnya tentunya adalah kita harus bisa memasang foto profile. Jadi kita harus bisa memasang foto profile ini, tinggal klik aja di sini, kemudian edit kalau memang sebelumnya sudah ada fotonya. Kalau belum ya tinggal tambahkan fotonya. Nah, langkah berikutnya kita harus menggunakan tanda air ataupun watermark. Yang mana watermark branding ini adanya di sini nih. Kita klik bagian ini, kemudian YouTube Studio. Kita diarahkan ke YouTube Studio ya. Kemudian kita klik setelan. Nah, kita masuk ke sini ya, channel, kemudian branding. Nah, di sini deh. Karena saya sudah ada, berarti pilihannya hapus atau ganti. Kalau teman-teman belum, sepertinya kalau nggak salah tambahkan deh. Pokoknya intinya upload di bagian sini ya, branding. Jadi harus buat dulu nih untuk watermark ataupun tanda air. Itu langkah ke-6. Langkah terakhir nih, aktifkan monetisasi kalau memang sudah memenuhi syarat. Yang di awal tadi syaratnya itu minimal 1000 subscriber. Nah, kalau saya kan 1390 ya, dan 4000 jam tonton, begitu ya. Nah, 4000 jam tonton ini berbeda dengan view. Intinya kalau teman-teman melihat di sini ya, di bagian analisis, mana ya? Bagian analisis, nanti di sini akan terlihat nih waktu tonton itu di bagian sini. Klik bagian ini, kemudian pilih 1 tahun terakhir, berarti 365 hari terakhir. Jadi di sini harus minimalnya itu 4000. Jadi sebelum 4000 kita nggak bisa mengajukan monetisasi. Jadi waktu tonton dalam jam ini adanya di sini ya, 4,1 ribu. Jadi ini pilih dulu nih ke 365 hari terakhir. Nah, sementara subscribernya ada di bagian ini. Jadi minimal harus 1000 subscriber. Jika sudah memenuhi ini 4000, ini 1000, kita baru bisa mengajukan YPP ataupun program partner YouTube, yang mana channel kita bisa ada iklannya, dan dari iklan itu kita bisa menghasilkan uang. Jadi kesimpulannya, agar kemudian pengajuan monetisasi channel YouTube kita itu lebih cepat ataupun bisa diterima lebih cepat, maka kita harus melakukan langkah-langkah tadi itu. Yang pertama tentunya kita harus memenuhi syarat dulu, 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik selama 12 bulan terakhir ataupun 1 tahun terakhir. Nah, yang kedua ataupun yang berikutnya, kita harus bisa mengisi deskripsi channel YouTube kita itu. Yang ketiga, kita menautkan link media sosial yang kita punya, baik itu media sosial itu sendiri ataupun link yang lain, entah itu website ataupun channel YouTube kita yang lain, itu terserah. Yang penting adalah link yang mana posisinya ada di sini. Yang berikutnya, kita harus bisa membuat playlist. Jadi harus ada playlistnya nih. Seperti ini kan ada nih playlistnya ya. Ada dunia YouTube, dunia Android, dunia kampus, dunia musisi pemula, dan seterusnya. Nah, berikutnya kita harus membuat ataupun memasang sampul ataupun banner YouTube ini. Ya, jadi di bagian ini kita harus membuat gambar,
terserah gambarnya gak mesti seperti ini, intinya ada gambarnya lah. Yang mana gambar ini untuk menginformasikan channel kita itu sendiri. Berikutnya kita memasang foto profile yang ada di sini, yang mana caranya tadi sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya lagi kita harus bisa memasang tanda air ataupun watermark, yang mana posisinya ada di bagian ini, YouTube Studio, kemudian di setelan ya. Kemudian kita pilih yang channel, kemudian di branding. Nah, di sini tentu teman-teman gunakan laptop agar lebih mudah ya. Kalau pakai HP sebenarnya bisa aja. Tinggal diubah dulu tampilannya ke desktop agar kemudian sama seperti tampilan yang saya tunjukkan ini. Yang terakhir, pastikan bahwasanya video-video yang kita upload itu tidak melanggar hak cipta. Nah, terkait video saya yang ini, yang mendapatkan klaim hak cipta itu ada 2 kalau tidak salah. Nah, ini 2. Yang pertama ini ada lagunya Aisyah istri Rasulullah dan lagu Seventeen. Yang kedua ini lagu saya sendiri sebetulnya. Nah, bedanya apa ini? Yang satu bisa berbagi, yang satu tidak. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya. Yang jelas ini adalah lagu saya nih. Kita lihat sedikit ya. Nih, ini lagu saya. Aku bingung judulnya. Nah, kalau yang ini bisa berbagi karena jatuhnya ataupun masuknya sebagai cover. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Itu dulu ya video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.